Selamat bertemu kembali, saudara kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua saat ini dalam keadaan yang baik, sehat-sehat semua, dan selalu bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan terlebih hari hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Melalui program Roti Hidup, mari bersama-sama kembali siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur, sukacita kami karena kasih karunia-Mu atas kami semua. Dan saat ini pun kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan. Engkau berfirman ya Tuhan. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mendengar-Mu. Dan berikan kuasa kepada kami menjadi anak-anak-Mu melakukan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, ampuni dosa kami dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui berbagai saluran berita, kita mendengar, kita menyaksikan bagaimana badai Aida yang menerjang kota Amerika Serikat tanggal 29 Agustus 2021 yang lalu. Begitu menakutkan, begitu mengerikan, dan menghancurkan kota, bahkan menimbulkan korban jiwa. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menyampaikan kepada warga untuk bersiap, untuk waspada dengan datangnya badai tersebut. Sekalipun demikian, korban tetap tak dapat dihindari. Itu bisa diprediksi datangnya badai itu. Dan inilah kenyataannya saudara, bahwa yang namanya badai, manusia tidak dapat melawannya. Kita hanya bisa menghindar atau kita hanya bisa berupaya untuk bisa selamat dari badai. Walaupun sudah diprediksi sebelumnya. Dan bagaimana dengan kisah Yesus bersama dengan para murid? Bacaan kita hari ini mengatakan bahwa pada saat Yesus dan murid-muridnya berlayar di Danau Galilea, maka sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Mengamuklah badai atau topan di danau itu, sehingga menimbus perahu mereka. Dalam kondisi demikian, para murid begitu takut. Tentu saja, siapa yang tidak takut ketika terjadi badai? Para murid takut dan kemudian membangunkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat itulah Yesus bangun dan kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut dan kurang percaya?" Ia pun meneduhkan badai itu, menenteramkan badai itu. Nah, saudara-saudara, lewat bacaan kita bisa melihat betapa Allah berkuasa atas alam. Betapa Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kehidupan para murid. Kalau sebelumnya para murid menyaksikan bagaimana kuasa Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di Gadara. Tetapi saat ini, saudara-saudara, Yesus membawa para murid untuk berpetualang bersama dengan Dia
sehingga mereka dapat mengalami secara langsung ketika hal itu terjadi pada diri mereka sendiri, bagaimana mereka benar-benar dapat menyaksikan kuasa Yesus itu. Dengan demikian, saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar mengenal Yesus tidak cukup hanya dengan mengenal dirinya, ajarannya, atau perbuatannya, tetapi harus mengalaminya dalam hidup. Peristiwa di tengah Danau Galilea adalah cara Yesus untuk membawa para murid mengalami Yesus, mengalami kehadirannya. Dan benar ketika mereka dipertemukan dengan pergumulan, tantangan yang begitu berat, mereka benar-benar bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan merasakan dalam hidup mereka bagaimana otoritas Yesus, kuasa Yesus berdaulat atas mereka, melindungi dan memelihara mereka saat mereka ketakutan. Kekurang percayaan mereka ditegur. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang dapat kita pelajari, pengalaman bersama dengan Yesus. Badai tidak selamanya bisa diprediksi datang dalam kehidupan kita. Sama seperti yang kita alami seperti sekarang wabah virus corona. Namun di tengah badai ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap dapat mengalami kasih-Nya. Ia mau bersama-sama dengan kita di tengah petualangan hidup kita menjalani berbagai badai kehidupan. Dan ketika kita tidak ragu sedikit pun, kita tetap percaya kepadanya, maka kita akan melihat bagaimana otoritasnya menaklukkan badai kehidupan kita. Dibutuhkan iman yang teguh. Dibutuhkan kesungguhan dan kesetiaan untuk terus melibatkan Yesus dalam kehidupan kita, tanpa meninggalkannya. Karena banyak orang pergi meninggalkan Yesus ketika keadaan berubah. Oleh karena itu saudara-saudara, yakinlah bahwa di tengah biduk kehidupan kita yang sementara kita jalani sekarang ini, walaupun diterpa oleh berbagai gelombang kehidupan, tapi ketika Yesus ada bersama dengan kita, maka Ia punya kuasa, Ia berkehendak, dan Ia mengasihi kita untuk selalu dapat melawan, bahkan dapat melewati badai kehidupan itu dengan selamat. Percayalah selalu kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkaulah yang menenangkan badai kehidupan kami. Bahkan Engkaulah yang menyelamatkan kami melewati badai kehidupan. Biarlah iman kami tidak lemah. Iman kami terus dan tetap padamu. Dan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam petualangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu pun dialami, dinyatakan bagi setiap pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Firman-Mu berbicara kepada mereka. Firman-Mu meyakinkan dan memberikan kepada mereka rasa aman dan tentram, rasa damai dan kuasa untuk menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, teruslah melawat jemaat-Mu, jemaat Immanuel Batakan. Teruslah Tuhan kiranya menolong kami dalam pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam keterbatasan dan kekurangan kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas memberkati dan menolong kami. Dalam berbagai keterbatasan pelayanan kami pun percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap orang Engkau perkenan dan Engkau kasih untuk menerima berita keselamatan melalui pemberitaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan